Kembali di Market Review, pemirsa, Kementerian Perdagangan meminta para pelaku usaha Indonesia agar semakin giat memanfaatkan pasar Tiongkok pada tahun ini. Salah satunya ialah dengan memaksimalkan penjualan di platform online yang menjual produk-produk Indonesia di negeri tirai bambu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta para pelaku usaha dalam negeri agar semakin giat memanfaatkan pasar Tiongkok pada tahun ini. Salah satunya ialah dengan memaksimalkan penjualan di platform online yang menjual produk-produk Indonesia di negeri tirai bambu. Kementerian Perdagangan menilai terdapat salah satu komoditas yang memiliki nilai penjualan besar, yakni sarang burung walet. Untuk itu pihaknya akan fokus mendorong ekspor sarang burung walet ke Tiongkok, meski volume perdagangannya hanya sekitar 2.000 ton. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Jauh Hari Orat Mangun justru memperingatkan perihal aturan perdagangan ekspor dan impor ke Tiongkok yang tengah ketat. Bahkan dirinya mengungkapkan akan terdapat sejumlah hambatan dalam negosiasi perdagangan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun defisit perdagangan Indonesia dan Tiongkok semakin menurun pada tahun lalu, namun total perdagangan antar kedua negara periode Januari hingga November 2020 mencapai angka 70 miliar dolar Amerika Serikat, di mana capaian tersebut meningkat sekitar 6% dari total nilai ekspor tanah air senilai 33,1 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai mendulang devisa dari ekspor sarang burung walet sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Budi Mranata. Beliau adalah Ketua Umum PPSB atau Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Budi. Sehat selalu ya, Pak. Ya. Baik. Oke. Satu statement yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi beberapa waktu yang lalu bahwa sarang burung walet dinilai sebagai harta karun barulah, pendulang devisa. Tanggapan teman-teman pengusaha seperti apa, Pak Budi? Ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita mundur ke belakang menurut histori perdagangan sarang burung itu sudah ada sejak 600 tahun yang lalu pasti. Cuma dulu berupa barter, jadi berarti kalau orang-orang saudagar China datang ke sini, mereka bawa porselen, sutra, pulangnya bawa rempah-rempah, hasil hutan, gaharu, dan termasuk sarang burung, kan gitu ya. Jadi perdagangannya sudah lama. Raja-raja China atau bangsawan China itu memang suka banget sama sarang burung. Sehingga mereka sebab mahalnya dulu, sebab mencarinya di gua-gua, mereka nyebut sebagai emas putih, mereka bilang. Emas putih. Jadi sekarang posisi ini sebetulnya sudah lama, tapi dengan adanya keterbukaan, globalisasi, dan setiap negara mencoba memperoleh devisa sebanyak mungkin, maka sarang burung menjadi sesuatu bahan raw material yang menjadi inceran untuk menjadi devisa kita, tambah devisa. Itu yang sekarang kelihatannya dijadikan suatu prioritas dari Kementerian Perdagangan untuk menjadi andalan devisa. Kira-kira begitulah, perkara targetnya sekian triliun segala macam itu kan itu masih berupa target ya, yang belum terjadi lah pada saat ini ya. Artinya sejauh ini yang tercapai biasanya untuk secara nilai perdagangan sudah mencapai ratusan triliun kah atau belum, Pak Rahmat? Pak Budi maksud saya. Mohon maaf. Iya. Belum sih Pak, belum. Sampai begitunya belum. Kalau kita melihat catatan dari pertanian yang ngawasi perdagangan ini, ya masih sampai puluhan miliar, sampai puluhan triliun, puluhan triliun ya. Tapi juga ada hal yang mesti kita perbaiki dalam arti begini. Kalau kita ekspor ke China yang jumlahnya sekarang 260 ton, itu memang PEB-nya jelas dengan harga yang sudah pasti, dalam arti harga sebenarnya itu terjadi harga sekitar 25 juta lah, ambil rata-rata atau agak naik sedikit. Sebagian sarang burung diekspor ke negara-negara lain yang bilang aja tanpa PEB yang jelas. Jadi PEB-nya itu masih under value. Jadi jumlahnya itu ada yang menurut keterangan Kementerian Perdagangan hanya dihargai 600 sekian ribu per kilo. Nah,
ini yang kalau digali dan dibenarkan dengan aturan-aturan yang jelas, kemungkinan harga sarang burungnya atau devisanya meledak. Dan kelihatannya itu yang diincar oleh Menteri Perdagangan. Aturan-aturan apa saja, Pak Budi, yang mempengaruhi harga jual akhir dari sarang burung walet yang tentu saja ini menjadi under value jadinya, seperti yang Anda tadi sampaikan? Betul. Jadi sebetulnya kalau sekarang ekspor ke China itu yang paling jelas regulasinya. Kalau ekspor ke negara-negara lain, tentunya Vietnam atau Hong Kong, semuanya itu tidak melalui eksportir terdaftar. Jadi ada suatu mekanisme di perdagangan yang disebut eksportir terdaftar. Itu hanya berlaku untuk eksportir yang ke China aja. Sedangkan ekspor ke China itu kira-kira hanya 25%. Sementara ini ya, 25% dari total ekspor Indonesia. Tapi yang 25% ini dari segi pendapatan devisa sudah lebih tinggi daripada 75% yang diekspor ke tempat-tempat negara lain yang tanpa eksportir terdaftar, tanpa sertifikat eksportir terdaftar. Kalau ini pemerintah Indonesia dalam hal Kementerian Perdagangan memperlakukan eksportir terdaftar untuk semua eksportir sarang burung, maka bisa ditebak devisa akan naik. Tapi sejumlah apa, ya ini sebetulnya sih kita masih kalkulasi dalam arti gini. Produksi Indonesia sekarang sekitar 1.500 ton, Mas Widi. Sekitar itu, maksimum segitu. Jadi yang ada yang terdaftar ekspor 1.100, 1.200 ton. Tapi mungkin ada jalur-jalur lain, anggap aja 1.500 ton. Kalau kita semua kasih harga bilang aja 25 juta, ya bisa dihitung kira-kira lah jutanya. Mungkin sekitar 50 triliun atau berapa begitulah kira-kiranya ya. Itu bisa dihitung lah. Baik. Pak Budi, apa yang membuat eksportir-eksportir tadi tidak terdaftar? Itu aturan pemerintah. Memang ada pembatasan kuota kah atau seperti apa? Enggak. Jadi sebetulnya dulu sebelum kita masuk ke China secara langsung, memang sarang burung itu agak tidak diatur. Tapi setelah masuk ke China, ada aturan-aturan baru yang sebetulnya juga hasil perundingan dengan pemerintah China. Disitulah letaknya baru terjadi adanya eksportir terdaftar. Tapi yang lain ini belum diregulasi, dan menurut saya sekarang ada inisiatif dari pemerintah dalam hal Kementerian Perdagangan untuk meregulasi itu. Saya kira selama itu tidak memberatkan perdagangan, kita sih oke-oke aja. Sebab itu juga memasukkan devisa Indonesia secara cukup besar lah. Tapi bisa lebih maksimal lagi jika kemudian banyak yang terdaftar begitu ya. Kalau dilihat dari kualifikasi produk sarang burung walet yang kita bicara mengenai market yang ke Tiongkok, Pak Budi, mengapa ini kemudian dibatasi di 25%? Apakah ini mungkin berkaitan dengan kualitas dari produknya yang betul-betul dijaga, sehingga ya mereka berpikir bahwa 25% saja yang terdaftar tidak apa-apa, tapi secara kualitas dapat dijaga. Ada kaitannya dengan itu nggak, Pak Budi? Sebetulnya tidak. Jadi begini, pemerintah China waktu awalnya dulu sampai tahun 2011, 2010 ya, itu pemerintah China melarang adanya ekspor Indonesia ke China langsung. Tidak ada itu. Tapi dengan perjuangan waktu itu Departemen Perdagangan dan Pertanian dan asosiasi, akhirnya kita tembus tahun 2015. Ya, tapi pemerintah cukup ketat. Jadi siapapun juga, perusahaan manapun juga yang mau ekspor ke China harus membuktikan dari banyak segi kalau mereka memang layak dari kualitas untuk masuk ke China. Dari yang penting itu traceability. Jadi dari rumah burung mana, daerah mana, panen kapan, prosesnya bagaimana. Tapi setelah mereka menganggap itu cukup, mereka datang ke Indonesia melihat perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira bisa untuk diluluskan. Dari itu akhirnya 3 lulus, 6 lulus, sekarang jumlahnya 23. Tapi ini bisa tambah terus. Jadi kalau pemerintah China menganggap ada perusahaan lain yang mampu untuk itu, dia akan jalan terus, jadi bisa juga menjadi 30 atau 40. Baik.
Artinya tidak menutup kemungkinan adanya reassessment ataupun mungkin penilaian ulang terhadap rumah burung yang lainnya supaya memang dapat ikut serta meningkatkan kuantitas ekspor dari sarang burung walet ke Tiongkok. Baik, Pak Budi, kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.